Barcelona ingin Messi kembali tidak peduli apa-apa. Meski jendela transfer musim panas 2022 masih belum berakhir, Barcelona sudah membuat sketsa rencana untuk tahun depan. Di bagian atas daftar yang harus dilakukan oleh Blaugrana musim depan akan menandatangani pengganti jangka panjang baru untuk Kapten Sergio Busquets yang kontraknya berakhir pada 2023. Bersama dengan itu, prioritas utama lainnya bagi Barcelona untuk musim panas tahun depan tampaknya adalah penandatanganan kembali legenda klub dan mantan kapten Lionel Messi. Superstar berusia 35 tahun itu secara mengejutkan dilepaskan oleh Blaugrana musim panas lalu karena mereka tidak dapat memperbaharui kontraknya. Dia menandatangani kontrak dengan PSG, menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub ibu kota Perancis yang akan berakhir pada musim panas mendatang. Dan Barca bertekad untuk membawa Messi kembali ke Camp Nou, cepat ataupun lambat. Apapun yang terjadi, lapor Alfredo Martinez di Diario Sport. Kapten Argentina memiliki awal yang lambat untuk hidup di Perancis, tetapi perlahan-lahan kembali ke alurnya dan telah membantu klub meraih banyak trofi. Dengan kontraknya yang akan berakhir tahun depan, pembicaraan tentang masa depannya pasti akan mendominasi berita utama. PSG pada bagian mereka ingin memperpanjang kontraknya melampaui 2023. Sementara Barcelona berencana untuk mengontraknya kembali dan membiarkan superstar mengakhiri karirnya dengan klub dengan caranya sendiri. Messi tidak memikirkan masa depannya saat ini karena dia saat ini fokus pada musim bersama PSG dan Piala Dunia di Qatar. Bos Brasil tersinggung dengan penilaian keras Mbappe. Kami tidak bermain Azerbaijan. Bos Brasil Tite telah menolak penilaian Kylian Mbappe bahwa timnya dan Argentina tidak memiliki tingkat kompetisi yang sama dengan negara-negara Eropa, terlepas dari kekurangan mereka baru-baru ini. Orang Prancis yang sudah menjadi pemenang Piala Dunia ingin membantu negaranya menjadi negara pertama yang mempertahankan mahkotanya sejak berhasil melakukannya 60 tahun lalu. Ketika Qatar menjadi tuan rumah turnamen terbaru, Mbappe mencetak gol di final 4 tahun lalu saat Les Blues mengalahkan Kroasia di Rusia. Keberhasilan Prancis berarti 4 pemenang Piala Dunia terakhir datang dari Eropa dengan Italia, Spanyol, dan Jerman semuanya menang di depan mereka. Brasil adalah pemenang non-Eropa terakhir setelah mengklaim keberhasilan kelima pada tahun 2002. Sejak itu, meskipun mereka gagal, hanya mencapai 1 semifinal. Awal tahun ini, Mbappe mengomentari perjuangan mereka dengan mengatakan, Argentina dan Brasil tidak memiliki tingkat kompetisi seperti itu di Amerika Selatan. Sepak bola tidak berkembang seperti di Eropa, itulah sebabnya sebagian besar pemenang Piala Dunia baru-baru ini dipilih orang-orang Eropa. Menanggapi komentar bintang PSG, bos Brasil mengatakan kepada ESPN Brasil, mungkin Mbappe berbicara tentang bentrokan Liga Bangsa-Bangsa ini atau pertandingan persahabatan Eropa, tetapi bukan kualifikasi Piala Dunia. Kami tidak memiliki dengan segala hormat Azerbaijan untuk bermain. Kami tidak memiliki siapapun yang memberi Anda waktu istirahat. Kualifikasi di sini memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi daripada penyisihan grup kualifikasi Eropa. Mbappe merasa terisolasi di PSG saat keretakan dengan rekan setim Neymar. Meskipun memulai musim 2022-2023 dengan cara yang brilian, tidak semuanya baik-baik saja di PSG. Raksasa Prancis telah memenangkan 2 pertandingan pembukaan mereka, mencetak 10 gol sementara hanya kebobolan 2, tetapi keretakan terjadi di PSG. Dan tidak mengherankan, masalah ini tidak lain adalah antara Kylian Mbappe dan Neymar, 2 nama terbesar di ruang ganti. Hubungan berbatu mereka terbukti untuk semua untuk melihat dalam kemenangan 5-2 baru-baru ini atas Montpellier. Sang juara bertahan dianugerahi 2 tendangan penalti selama pertandingan akhir pekan itu. Yang pertama dilakukan Mbappe dan gagal. Namun ketika penalti kedua diberikan yang dimenangkan oleh Lionel Messi, Neymar meraih bola dan menolak untuk menyerahkannya yang membuat pemain Perancis itu frustasi. Setelah itu, sebuah klip telah menjadi viral di mana pemenang Piala Dunia FIFA 2018 mengangkat tangannya karena marah dan berhenti berlari setelah Vitinha gagal mengoper bola kepadanya saat melakukan serangan balik.
Di belakang itu, outlet berita Spanyol AS telah merilis artikel menarik, melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu merasa kecewa dan terisolasi mengenai situasi saat ini di Parc des Princes. Ini berasal dari beberapa masalah. Pertama-tama, sang pemain diberi sejumlah janji sebelum kembali menandatangani kontrak dengan PSG meski ada minat dari Real Madrid. Namun belum semuanya terpenuhi. Satu janji yang diberikan kepada mantan bintang Monaco itu adalah kehormatan untuk mengambil semua penalti. Menurut ESPN, Mbappe adalah penendang penalti nomor 1 dan Neymar nomor 2. Dengan pemain Brazil itu hanya diperbolehkan melakukan tendangan penalti, sementara rekan setimnya berada di lapangan hanya jika dia memenangkan penalti. Juventus segera rampungkan transfer gelandang PSG. Raksasa Italia Juventus menjadi salah satu tim yang sibuk berbelanja di bursa transfer musim panas 2022. Mereka baru saja mendatangkan pemain asal Serbia Filip Kostic. Juventus menggait Filip Kostic dari klub Jerman Eintracht Frankfurt. Sang pemain telah mendarat di Turin dan menjalani serangkaian tes medis untuk selanjutnya menandatangani kontrak selama 3 musim. Aktivitas belanja Juventus tampaknya tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sosok gelandang PSG Leandro Paredes dikabarkan juga akan menyelesaikan kepindahannya di tim berjulukan Bianconeri itu. Capai kesepakatan. Menurut laporan Mundo Deportivo, Paredes dan Juventus akhirnya mencapai kesepakatan personal. Si nyonya tua tinggal harus menemukan kesepakatan dengan klub pemilik. PSG sudah sempat mengutarakan bahwa mereka meminta dana sebesar 20 juta euro untuk sang pemain. Sejauh ini belum ada tanggapan dari kubu Juventus. Transfer ini sendiri memang sejak lama diidamkan oleh Juventus. Namun upaya tersebut belum terrealisasi karena Juventus masih perlu menyingkirkan 1-2 pemain dari dalam skuadnya. Ketertarikan Juventus terhadap Paredes tidak lepas dari cedera yang dialami Pogba pada masa pramusim dengan estimasi waktu istirahat mencapai 2 bulan. Juventus pun bergegas mencari penggantinya dan menemukan Paredes sebagai pemain yang tepat untuk mengisi lubang yang ditinggalkan.